Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Di siang hari ini QLM mengudara bersama mitra, tepatnya Selasa September tanggal 7 2021. Dan alhamdulillah saya tidak sendirian, namun ditemani sahabat saya yang luar biasa ini, yaitu Mas Imam Santosa, yang insya Allah nanti akan banyak bicara tentang kuliner, khususnya di sini wedang jahe dan sekuteng. Ya Mas, ini Betul. nantinya akan kita bicarakan tentang minuman tradisional kita yang sangat segar, hangat dan menyehatkan. Dan insya Allah kita juga akan belajar bagaimana menaikkan omset dari perdagangan yang kalau kita lihat tampilan layar adalah perdagangan asongan, namun mutunya gedongan. Wah, ini luar biasa. Nah, ini tema besarnya, pedagang asongan, mutu gedongan. Nah, nanti hari ini kita akan subtemanya adalah bagaimana cara menaikkan omset perdagangan kita. Karena insya Allah kita ke depan masih ada lagi subtema lagi. Nah, tema besarnya adalah pedagang asongan, mutu gedongan. Ini yang kita akan bicarakan dengan Mas Imam ini, pemilik Kedai Wong Dermayu. Ya, yang diantaranya kalau mitra lihat ke depan ini di meja kita udah penuh sekali. Itu adalah nanti akan didemonstrasikan minuman wedang jahe plus serai, Mas Imam ya. Betul. Dan juga sekuteng. Ada juga jahe plus susu. Ya, ini adalah minuman-minuman yang tidak asing bagi kita. Mas Imam adalah pakarnya. Kalau mitra nanti akan memesan berapapun pesanannya, Mas Imam akan melayaninya. Gitu ya Mas ya? Betul, siap. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, dari rumah ke sini tidak ada kendala? Tidak ada, lancar. Iya, lancar sekali ya, alhamdulillah mitra. Amin. Iya, saya terima kasih Mas Imam sudah sampai sini, sudah sampai ke radio kami dan akan berbagi tentang minuman kesehatan kita, terutama wedang jahe plus serai plus gula merah, juga plus susu dan juga sekuteng. Yang yakin bahwa semua kita kenal kayaknya minuman ini Mas. Betul. Karena di Indonesia ini khususnya di Jakarta. Dari saya kecil itu yang sudah gak asing lagi kan masalah seperti ini ya. Minuman-minuman seperti ini. Ini minuman yang bukan hanya minuman berkelas namun juga menyehatkan sekali. Dan saya yakin sekali ketika kita bicara mengenai seperti jahe, seperti apalagi kacang ya, seperti apalagi nih? Ada kacang sangrai dan pacar Cina, roti tawar, rebusan kacang hijau. Nah, ini tidak asing lah bagi kita ya. Betul. Sehari-harinya kita bisa ketemu seperti ini. Namun kita akan lebih dalam lagi menggali apa dan bagaimana serta manfaatnya ya, tentang wedang jahe, tentang serainya, tentang sekutengnya. Jadi sebenarnya luar biasa sekali mitra kalau kita bicara mengenai minuman-minuman yang seperti ini. Dan hebatnya lagi, sekalipun kita asongan dan mutunya gedongan, namun harganya sangat terjangkau sekali. Kalau saya lihat Mas Imam, satu gelas jahe cuma 7.000 ya. 7.000. Kalau sekuteng 10.000. 10.000 ya. Dan sekuteng ini yang ada di mangkoknya. Yang ada di mangkok. Oh iya, nanti akan didemonstrasikan Mas Imam ya. Luar biasa mitra. Mas Imam itu ada di mana kedainya Mas? Ada di Jalan Manggar nomor 26. Oke. Saya sudah tuliskan, nanti ada nomor teleponnya ya. Kalau mitra pesan COD juga bisa ya? Boleh. Untuk pesta, apalagi atau hajatan lainnya. Waduh, luar biasa. Jadi ternyata semua insya Allah perayaan bisa dilayani ya dengan Mas Imam ini. Dan saya kira mitra kalau Mas Imam sudah sampai ke radio kita, ke TV JIC ini, TV channel, insya Allah bisa didiskon harganya nanti. Luar biasa. Iya, insya Allah seperti itu. Nah, mitra kita lihat dulu di layar pedagang asongan mutu gedongan. Mas Imam juga punya pengalaman yang luar biasa bagaimana cara menaikkan omset pedagang kita. Untuk mitra yang hari ini berdagang, maka mestinya belajar bagaimana caranya kita bisa menaikkan omset dengan paling tidak belajar ala Mas Imam ini yang memiliki kedai Wong Dermayu. Emang dari Dermayu dari mana nih? Kebetulan saya asli Indramayu. Makanya saya
namain brandnya Wong Indramayu. Oke. Jadi gitu ya. Jadi asli orang Indramayu, kemudian wah luar biasa membawa nama desanya, nama kotanya agar terkenal di dunia ini. Di dunia bukan hanya nasional ya. Kalau di Indonesia sih sangat terkenal ya. Apalagi dengan lagu-lagu Cirebon ya, Tarling ya. Nah, itu sudah memang ciri khasnya. Ciri khasnya ya. Nah, sekarang Mas Imam ingin memproduksi, mengenalkan dunia tentang minuman-minumannya dan juga catering yang lain ya. Betul. Jadi apapun cateringnya Mas Imam memang tempatnya di situ ya, dan Mas Imam menyediakan itu ya. Ada cateringan untuk acara apapun, nasi box. Iya, jadi siap ya. Bisa luar biasa ya. Ini mitra, kita beruntung hari ini kita ketemu orang yang memang pakarnya di bidang kuliner, terutama minumannya yang ada di hadapan bisa kita, minuman sehat, hangat dan menyehatkan ya. Minuman yang tidak asing bagi kita juga, dan nanti akan bicara mengenai bagaimana cara kita menaikkan omset. Tentunya mungkin Mas Imam punya pengalaman dari menjual cateringnya. Ya, di antaranya adalah minuman ini ya. Ya sekuteng sama jahe. Dan jahe. Jahe serai ya, jahe merah. Gula merah ya. Iya, gula merah. Terus apa lagi? Sama tambah susu. Oh, tambah susu ya. Jadi memang berbeda ya. Iya. Jadi kalau ada customer membeli, mungkin jahe saja boleh gitu. Boleh. Ya? Yang ditambah gula merah. Itu yang orinya, jahe. Iya. Sama serai. Dan gula merah. Gitu dan ya? Kalau yang suka susu baru kita tambahkan susu. Iya. Tapi harga tetap sama. Harga dibedakan. Kalau yang untuk orisinil saya hanya menarget 5.000. Oh gitu. Jadi satu gelas ini ya? Iya. Jadi jahe gula merah ya? Iya. 5.000. Gula merah 5.000. Kalau plus susu 7.000. Oh gitu, beda 2.000 ya? Beda 2.000. Kalau sekuteng bagaimana? Kalau sekuteng? Nah, sekuteng itu yang isinya kacang sangrai, kacang tanah di situ. Ini ya, kacang tanah ya. Dan pacar Cina. Iya. Roti tawar sama kacang hijau direbus. Satu mangkoknya itu 10.000. 10.000 ya. Oh, semua direbus ini ya? Iya. Dijadikan satu gitu ya? Betul. Jadi satu, kemudian satu mangkok. Disajikan dalam satu mangkok. Diguyur dengan kuahnya jahe susu tadi. Wah, luar biasa ya. Harganya terjangkau sekali ya. Yes. Dan sekarang kedainya ada di Jalan Manggar. Jalan Manggar itu tentu sebelum Pasar Lontar. Betul, Pak. Sebelum Kecamatan Koja ya. Mitra bisa datang ke Jalan Manggar, di sana kan ketemu Mas Imam dan bisa bernego apapun jenis makanannya atau minumannya ya Mas. Siap. Luar biasa ya. Nah, mitra, kita lanjutkan. Mas Imam sudah mengenalkan diri tadi. Jadi ternyata beliau adalah penyedia catering yang bukan hanya minuman, tapi apapun cateringnya dilayaninya ya. Memang itu satu usaha yang digeluti oleh Mas Imam. Sudah berapa lama Mas Imam menggeluti seperti ini? Setahun ini saya baru mulai catering dan minuman susu jahe dan sekuteng. Wah, luar biasa, udah 1 tahun ini ya pengalamannya. Tapi hebatnya mitra akan berbagi ilmu tentang bagaimana menaikkan omset perdagangan kita. Ini kita akan lihat satu persatu. Omsetnya ala Mas Imam dari Kedai Wong Indramayu. Ternyata judulnya juga luar biasa ini. Cara mudah menaikkan omset dengan 9M. Jadi 9M ini mitra. Jadi cara mudah menaikkan omset dengan 9M. Tentu pengalaman-pengalaman Mas Imam di lapangan yang mana setiap bukanya malam atau pagi? Ya, saya buka mulai 3:30 sampai jam 12 malam. Oh, jadi sore hari ya? Ya, sore hari. Minuman sore nih ya? Iya. Minuman penghangat. Iya, setelah kerja ya? Wah, luar biasa mitra. Jadi setelah kerja, coba yuk datang ke Jalan Manggar di sebelum Pasar Lontar atau belakang Pasar Lontar ya tepatnya? Belakang Pasar Lontar. Iya, tepatnya di RT 3 RW 11 Tugu Utara. Nah, ini nanti di sana ada gerobak Mas Imam. Memang betul tadi tema besarnya adalah pedagang asongan namun mutunya gedongan ya. Ketemu Mas Imam di sana, bisa bernego, bisa membeli minuman-minuman yang mitra sukai. Ya, tapi namun hari ini baru ada 2 ya? Ya. 3 macam ya? 3 jahe orisinil. Ya, jahe susu. Dan plus jahe susu. Jahe serai. Dan jahe susu serai dan sekuteng. Iya, jadi ada itulah macamnya. Dan ini betul-betul minuman yang sangat bagi kita ya, sangat tidak asing dan sangat menyehatkan. Saya kira bisa menghilangkan lelah kalau kita minum minuman yang seperti ini ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian kita akan lihat mitra ada 9M, bagaimana Mas Imam menaikkan omsetnya. Jadi ini adalah cara Mas Imam menaikkan omsetnya dari perdagangan yang sudah dijalani 1 tahun. 1 tahun mitra belum lama. Saya pernah berdagang, pernah berbisnis bertahun-tahun juga belum bisa menaikkan omset yang maksimal. Namun Mas Imam punya trik tersendiri bagaimana cara menaikkan
omset dengan 9M. Kita akan lihat M yang pertama apa kira-kira ya, berbagi dengan mitra. Wow, memberikan pelayanan purna pada pelanggan. Nah, inilah ciri Mas Imam. Jadi Mas Imam akan memberikan pelayanan secara ikhlas. Pelayanan apapun akan diberikan, maunya apa akan dilayani. Kalau maunya sekuteng ternyata hanya roti dan kacang pacar apa Pak? Kacang sangrai. Kacang sangrai cukup, nggak apa-apa. Kalau mau lengkap nggak apa-apa. Mau cara apa nggak apa-apa. Ini betul bahwa salah satu untuk menaikkan omset ternyata Mas Imam memberikan pelayanan purna. Artinya pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya Mas Imam. Dan kalau yakinlah kalau kita betul-betul bisa memberikan pelayanan baik, maka insya Allah jadi pelanggan loyal atau loyal customers ya. Yang pernah kita diskusikan kemarin juga dengan satu kuliner tapi kopi. Hari ini juga masih minuman. Mas Imam bawa satu meja ini ternyata ada sajian jahe, jahe serai, jahe susu serta sekoteng ini alat-alatnya dan bahan-bahannya. Aduh, luar biasa ini Mas Imam ini memang koki yang top banget ya. 1 tahunnya cukup lama sebenarnya ya untuk bisa memasak seperti ini. Awalnya bagaimana Mas Imam bisa punya ide kreatif seperti ini? Jadi pada awalnya saya bisa menekunin sekuteng dan susu jahe. Memang saya tuh penggemar kuliner. Oh gitu. Dan hobi minum susu jahe. Nah, maka terbesitlah kalau saya bisa jualan atau memproduksi sendiri. Alangkah baiknya bermanfaat bagi semua orang banyak. Luar biasa. Ini persis sama dengan apa yang diterangkan oleh Pak Asep kemarin. Dari hobi minum kopi ternyata menjadi satu kedai kopi yang saat ini salah pengetahuannya itu luar biasa sekali. Jadi pengetahuan gedongan lah kata-kata elit lah gitu ya Mas. Luar biasa ini. Jadi kalau mitra ingin merasakan ya rasakanlah. Saya juga pernah merasakan jahenya ini betul-betul berbeda dengan jahe yang lain. Pedasnya ini, pedas. Tempat tinggal saya dekat dengan Mas Imam, nggak jauh dengan tinggal kita melangkah juga sudah sampai kan. Dan beruntung saya ketemu Mas Imam ini sering minum wedang jahenya, sering minum sekotengnya, dan ini adalah makanan-makanan yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh kita karena ini semua khasiatnya luar biasa Mas Imam. Ini kan seperti jamu kita ya, jamu tradisional kita. Ternyata bahan-bahannya pun alami dari kita semua ya. Tidak ada bukan impor. Bukan impor ya. Bahkan nggak ada zat pengawet kan nggak ada ya. Nggak ada tanpa pengawet Pak. Tanpa pengawet ya betul. Tanpa pengawet. Alami semua. Luar biasa ini salah satu minuman yang betul-betul menyehatkan kita karena memang tanpa zat kimia di sini. Semua adalah alami, orisinil ya. Dan digodok di sana Mas ya. Digodok di sana ya. Digodok di tempat saya usaha atau outlet saya supaya lebih steril, higienis. Betul. Nah, mari kita jalan-jalan dan temukan outletnya Pak Imam yang namanya Wong Dermayu. Jadi outlet Wong Dermayu ya luar biasa ini. Dan mitra pembelajaran kita tadi bagaimana cara menaikkan omset dengan 9M. Yang pertama adalah memberikan pelayanan purna pada pelanggan. Saya setuju sekali, saya kira saya yakin bahwa Mas Imam ini benar-benar memberikan pelayanannya yang maksimal kepada pelanggannya sehingga pelanggannya tidak akan pernah lari Mas Imam. Saya kira semua pelanggan itu akan merasa puas dengan Mas Imam. Bagaimana untuk pelanggan Mas Imam ini? Karena saya punya moto pelanggan itu bak raja. Artinya kita melayani pelanggan seperti raja. Wow, betul. Bagaimana caranya mereka bisa kembali. Iya, datang lagi dan lagi ya. Dan bahkan setelah membeli pulangnya membawa gitu. Wah, ini bisa untuk di rumah. Iya. Saya yakin sekali kalau kita sebagai seorang penjual tidak ada senyum ya ini parah ya. Jadi parah ini. Kalau kita penjual kemudian judes kan jadi parah gitu ya. Kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Nah, ternyata jadi harus memberikan pelayanan purna ya. Artinya pelayanannya maksimal. Atas Imam itu bagaimana supaya pembeli ini sudah membeli, membawa pulang dan besoknya akan kembali lagi. Wow, luar biasa. Ini hebat banget ini. Hebat. Jadi membeli kemudian membawa pulang lagi besok. Wah, kembali lagi mitra. Luar biasa. Ini yang kita cari yang seperti ini. Ya, kalau kita dagang mestinya kita kayak Mas Imam ini, banyak senyumnya gitu yang melayani dengan purna dan mengatakan bahwa ternyata pembeli itu adalah bak raja. Kita layani benar-benar dengan sebaik mungkin ya. Dan agar kembali lagi supaya jadi langganan tetap. Iya, jadi ternyata Mas Imam ini dari nomor 1 saja kita lihat itu membangun bagaimana menjadikan mereka loyal customers. Customer yang loyal terhadap
produk-produk yang masih memberikan itu atau masih memproduksi saat ini ya. Pelayanan. Ini produsen yang luar biasa. Konsumennya pun akan merasa puas sekali dengan cara seperti ini. Sehatnya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Wah, ini memberikan pelayanan purna pada pelanggan. Wah, saya sangat tertarik ini mitra. Kalau membaca satu saya tertarik sekali. Jadi betul bahwa ini adalah kunci utama kita menjadi sebagai penjual. Karena mengatakan bahwa pembelinya adalah Pak Raja, kita layani secara purna, kita layani secara maksimal, dan apapun yang diminta kita akan berikan. Wah, luar biasa. Nah, kita lihat yang kedua mitra, apalagi ini Mas Imam ya, luar biasa. Yang kedua adalah ternyata membangun komunikasi bagus dengan pelanggan. Wow, memang harus seperti itu Mas Imam ya. Kita dengan pelanggan itu betul-betul harus bisa membangun komunikasi yang baik ya. Komunikasi banyak bertanya dalam arti supaya keakraban terjalin. Iya betul, terjalin. Terjalin keakraban antar pembeli dan penjual. Iya, karena dengan komunikasi itulah akhirnya menjadi satu kesatuan ya antara kita. Jadi chemistry. Jadi chemistry ya betul. Jadi mitra, kalau kita ingin meningkatkan omset kita, ternyata yang pertama tadi sudah bagus sekali melayani secara purna. Yang kedua adalah membangun komunikasi bagus dengan pelanggan ya. Apalagi kalau mereka tanya Mas Imam ini, sebenarnya kalau jahe itu jahe gula dan serai, itu fungsi yang utamanya apa aja itu kalau Mas Imam simpulkan? Pertama, manfaat dari jahe, serai, sama gula merah. Satu untuk kebugaran, dan kedua anti corona. Oh, ada antivirus. Iya betul ya, karena memang minuman ini adalah minuman hangat sih ya. Menghangatkan tubuh. Dan virus mati dengan kehangatan itu ya. Oh jadi, betul. Untuk anti covid. Iya anti covid. Jadi pas di musim covid minumnya adalah jahe ya. Waduh, jadi nggak usah beli obat-obat kimia ya. Betul Pak. Minum jahe aja ya. Yang alami dan murah. Iya alami dan murah. Ternyata mitra Mas Imam memberikan satu gambaran tadi, jahe itu manfaatnya untuk kebugaran tubuh dan juga menolak COVID. Wih, ini kalau virus hilang, Pak. Virus hilang. Dengan minum jahe. Jahe datang, virus lenyap gitu ya. Betul. Memang saya baca beberapa literatur di tentang COVID itu ternyata tidak bisa melawan panas. Kalau panasnya 60 aja dia sudah lumpuh. Kalau panasnya sudah 70%, berarti dia sudah mati, Mas. Apalagi panasnya sampai 100% ya. Dan itu kan kalau jahe itu betul-betul harus bolak 100 ya, 100% derajat. 100 derajat ya lah. Maka tidak diragukan ini dari air panasnya saja sudah begitu, apalagi pedasnya. Wah, luar biasa memang mitra, saya jaminannya nih. Saya sudah mencobanya ya. Jadi kalau saya minum 1 gelas kadang kurang Mas itu ya. Tapi ini nggak masalah ini karena ini minuman yang bukan zat kimia ya. Betul. Iya, jadi artinya kan tidak ada efek ya. Tidak ada efek samping. Iya, justru yang ada kemanfaatan. Betul sekali. Sekali. Selain kita sehat, bugar. Iya, apalagi nih? Itu juga menjauhkan dari penyakit. Iya, betul. Jadi jahe ini kan ada jamunya tuh. Iya. Wes. Iya, 14 anginnya. Bisa mengeluarkan angin betul. yang di dalam perut. Saya kira dimulai dari ini sebenarnya itu ya. Dan ini bagusnya kan bukan pabrikan. Kita betul-betul home industry. Dan betul-betul dimasak dengan cara yang alami ya. Tidak alami. Pakai rekayasa ya. Tidak ada rekayasa. Luar biasa. Ya ini diantaranya adalah tadi sudah bugar, sudah hilang virus kita. Apalagi tadi Mas untuk mengeluarkan angin-angin yang betul. ada Jadi di tubuh kan. Kita kalau lelah mungkin lelah minum jahe, capek. Minum ini stamina kembali strong lagi ya. Strong. Jadi kuat lagi nih. Iya. Belum lagi dengan rasa yang begitu enak ya. Luar biasa nih. Tapi di sana tidak ada makanannya, nggak ada Mas, cuma minuman aja. Iya, kebetulan sebelah saya itu pedagang makanan ringan. Oh gitu ya. Ada donat, jadi saya hanya menyiapkan minuman yang sehat ini dan sekuteng. Oke, sekutengnya. Kalau sekuteng memang betul karena ada roti ya, ada roti tawar, kacang sangrai, kacang hijau direbus dan mutiara atau pacar Cina. Iya, itu artinya satu mangkuk juga kita bisa kenyang ya. Iya, ada artinya sama juga ada asupan makanan. Iya betul. Kalau di sini bisa untuk makan malam ini. Iya. Jadi yang lapar sekiranya capek untuk cari yang lain ya sudah makan sekuteng bisa. Sekuteng tidak ada susu? Ada. Oh ada juga ya. Karena orang itu kadang pengen yang manis. Oh gitu ya. Tapi tergantung customer sih. Iya. Kalau seandainya mereka
saya tanpa susu, saya layani. Oke. Tapi semua air rebusannya adalah ada gula merah ya? Gula merah. Gula aren atau gimana? Gula aren yang ini saya bawa contohnya sudah itu saya. Itu ini namanya gula merah. Iya, gula merah ini ya. Oh, ini yang dicampurkan di ya, dicampurkan di jahenya. Di sekuteng juga. Di sekuteng juga sama. Jadi untuk kuahnya sekuteng pun pakai jahe, gula merah plus serai. Oh, luar biasa. Dan yang saya rasakan manisnya ini pas sekali dengan lidah saya. Mudah-mudahan pas juga dengan lidah Mitra. Karena apa? Manisnya tidak terlalu manis dan kita rasakan pas lah. Pas banget. Saya pernah mengatakan wah luar biasa banget ini apa campurannya, adukannya atau ramuannya ya. Itu pas sekali di lidah saya. Mudah-mudahan sama dengan lidah para pembeli yang lain. Nah, ini masih luar biasa. Jadi pembelajaran kita yang kedua adalah membangun komunikasi bagus dengan pelanggan. Jangan salah bahwa komunikasi juga merupakan satu hal penting ya dalam kita berjualan ya Mas ya. Sehingga orang kalau ada komunikasi baik tentu ada hubungan baik. Dan tadi di awal sudah mau membangun loyal customers, menjadi orang-orang yang membeli kemudian membawa kembali lagi dan dengan senyum yang ramah gitu ya. Luar biasa ini Mas Imam nih, sekalipun belum lama, saya kira 1 tahun ini kalau ukuran saya belum lama Mas, tapi kalau Mas Imam katanya sudah lama, karena memang betul-betul ditangani dengan serius dan ditangani dengan profesional ya. Dan akhirnya terjadilah yang namanya kedai Wong Tremayu. Iya. Kita doakan Mitra, semoga kedai Wong Tremayu ini akan berkembang pesat dan betul-betul membawa nama baik, karena itu nama bangsa kita, nama Indonesia, dan nama yang mudah-mudahan Mas bisa dikenal di negara Eropa atau di Amerika ya. Tremayu di dunia gitu ya. Luar biasa ini memang cita-cita ya. Kita punya mimpi harus seperti itu. Iya, harus seperti itu. Dan ini saya kira sih tidak muluk-muluk karena memang sudah ada dan terjadi. Dan kalau kita promosinya mungkin saat ini adalah menggunakan media sosial, bisa jadi yang membaca bukan hanya Indonesia kan. Indonesia aja tidak bisa. Terbatas gitu. Nah, jadi mungkin sekali ya. Kita doakan dan mari kita ikut serta mempromosikan kedai Wong Tremayu tentang kuliner minuman Mas Imam ini. Jadi ada sekuteng dan jahe serai serta jahe, gula merah dan susu. Ya, yang bukanya setiap jam 4 sore sampai jam 12 malam. Tapi kalau pesan kapanpun akan dilayani. Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, dan kalau pesan pun ya harga bisa bernego ya. Bisa nego dan harga persaudaraan. Harga persaudaraan luar biasa. Memang membangun komunikasi lah itu Mas. Harus ada persaudaraan. Iya, jadi artinya tidak mentang-mentang kita ya. Customer anggaplah saudara kita. Betul, supaya menjalin selalu silaturahmi. Betul. Nah ini jadi ada satu sisi spiritualnya Mitra yang bisa kita belajar di Mas Imam ini. Ternyata ketika melayani dengan purna tadi, di dalamnya memang ada sisi spiritual yang baik, silaturahim. Silaturahim dan betul komunikasi itu merupakan satu alat penting untuk kita untuk dijadikan satu paling tidak kunci kita sukses atau kunci menaikkan omset kita ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa Mas ini? Yang ketiga luar biasa ini yang ketiga Mitra. Penasaran rasanya memiliki cita rasa berkelas. Wow, betul. Kalau temanya tadi pedagang asongan, mutu gedongan, disinilah yang ketiga. Memiliki cita rasa berkelas ya. Saya yakin seperti itu. Saya juga sering minum jahe. Iya, sering belilah ya kadang-kadang di jalan pun saya ketemu tukang jahe, saya beli gitu. Tapi ini betul-betul berbeda. Dan saya sudah mengatakan tadi pedasnya itu sangat terasa sekali. Nah ini cita rasanya. Mas Imam ini 1 tahun memiliki pengalaman tentang minuman-minuman seperti ini, jahe dan susu, jahe dan serai. Ternyata betul kalau saya mengatakan memiliki cita rasa berkelas, milik Mas Imam ini betul-betul ada. Jadi boleh dibuktikan. Nanti kalau tidak berkelas atau kalau sama saja dengan yang lain, uangnya kembalikan aja. Gitu. Memang betul-betul saya rasakan. Nah ini Mitra, di depan kita sudah ada 2 gelas itu jahe serai itu ya, kelihatan serainya ya. Dan serainya sebenarnya serainya itu ada ukurannya atau gimana Mas? Kalau untuk di gelas, saya kasih 2 atau 3 potong. Oh gitu ya. Yang sudah digeprek. Oh ya, artinya sudah dipecah ya? Iya dipecah, baru kita potong-potong, masukkan untuk dicampur sama gitu. Jadi ada 3 potong atau
atau 2 potong Dua ya. potong. Serainya ya. Iya, tergantung peminat. Oh iya, jadi ternyata ya terbuka ya. Kalau ternyata peminatnya senang dengan serai dan minta lebih, boleh. diberikan. Oh. Kita tidak Ya, itulah pelayanan purna ya, pelayanan purna seperti itu. Dan ini di sini menarik sekali, memiliki cita rasa berkelas. Bayangkan seorang imam ini jadi menciptakan minumannya berkelas tinggi, jadi berkelas gedungan. Tapi memang pedagang asongan hanya berkelas gedungan ya. Bayangkan mitra, kita bisa di sini aja bisa merasakan Mas Imam dengan kata-kata yang memiliki cita rasa berkelas. Artinya betul-betul jaminan bahwa makanan yang disajikan oleh Mas Imam kepada masyarakat, kepada pembelinya, kepada customer adalah berkelas. Dan itu betul-betul higienis ya. Higienis ya karena sekali. semua diolah tanpa zat kimia ya. Tanpa zat kimia dan sangat teliti. Iya, sangat teliti. Sangat teliti luar biasa. Jadi ya, Kita memakai bahan-bahan yang pilihan, Pak. Oh, gitu. Jadi tanpa artinya belinya pun kita milih. Oh iya, betul. Di pasar itu mana yang jahe benar-benar super. Iya. Nah, Iya, karena saya dengar kualitas tadi. Oh, gitu ya. Artinya ketika ke pasar itu juga beli yang super semua ya. Ini saya dengar mitra, bocoran aja nih. Istrinya beliau ternyata ahli jamu. Ya, ahli jamu ya. Jadi ya, saya dengar kemarin ada satu wawancara dengan customer juga. Oh, ternyata ahli jamu. Jadi jamu apa aja bisa diolah. Ya, oh, saya percaya kalau ini adalah kolaborasi antara Mas Imam dan istrinya, kemudian satu ahli jamu, satu ahli minuman, bisa jadi. Dan cita rasa ini bisa dibuktikan. Ini saya pesan nih kepada mitra untuk segera datang aja. Jadi untuk merasakan betapa hebatnya memiliki cita rasa berkelas itu ya. Jadi betul-betul akan merasakan oh disinilah bedanya. Nah ini Mas Imam, kalau saya kemarin saya pernah menanyakan di jahenya ya, terutama jahenya yang memang saya tidak suka manis ya. Nah, jahe originalnya itu memasak airnya itu berapa jam itu Mas sampai bisa mendidih seperti itu? Ya, kalau saya mulai masak proses awal sampai dengan bisa diminum, dikonsumsi ya. Dikonsumsi ya. Minimal 2 jam. 2 jam ya. Supaya benar-benar matang. Iya, dengan api yang tinggi gitu ya. Api yang tinggi sekali. Oh iya. Nah, setelah sudah benar-benar matang baru kita hanya dikecilin untuk panas saja ya. Saat selalu panas. Oh, jadi api nyala terus ya. Nyala dalam posisi kalau sudah matang benar-benar, sudah golang, baru kita kecilin agar menjaga betul. kehangatan airnya. Ya. Karena saya gini, saya punya termos kecil. Kemudian saya tuangkan ke termos kecil itu ya. Kan saya tutup itu. Betul. Ada aliran airnya itu. Sedikit-sedikit minumnya kan. Itu sangat terasa sekali. Dan saya bisa menikmati itu. Dan ketika saya meminumnya dengan panasnya suhu tadi ya, si jahe, kemudian dengan rasa serainya, kemudian dengan rasa gulanya itu pas sekali. Tidak ada, saya bilang ini kok tidak cacat sama sekali gitu. Saya kira Mas Imam juga mungkin sudah biasanya mungkin bisa menakar ya. Ditakar semuanya ya. Ditakar gulanya sekian dengan air sekian gitu ya. Jadi racikan itu kita benar-benar sudah dengan ukurannya. Iya. Jahe segini, gulanya pun segini, airnya pun segini. Oh iya, jadi makanya supaya pas. Betul. Makanya kemudian tercipta yang ketiga ini memiliki cita rasa yang berkelas. Ya, karena memang betul-betul semuanya diukur. Diukur. Dan ini hebat mitra. Ketika Mas Imam ini dulu sekolah masak apa tidak itu sebenarnya? Tidak, otodidak ya. Dan ini benar-benar pengalaman pribadi ya. Jadi self karena experience. Hobi kuliner tadi timbul inspirasi untuk mencoba tanpa harus membeli ke orang lain. Banyak sekali para pakar mengatakan bahwa hobinya bisa mendatangkan uang. Inilah salah satunya. Jadi hobi minum jahe, hobi minum sekuteng, makan sekuteng ternyata sekarang memiliki. Ya, ini bisa ditiru mitra. Jadi orang yang kita punya hobi apa, kita mencoba hobi itu dikembangkan dan kemudian bisa mendatangkan rezeki. Ini diantaranya adalah Mas Imam ini yang pemilik kedai Wong Dermayu yang saat ini disajikan. Nanti di akhir sesi coba didemonstrasikan Mas ya. Bagaimana seperti apa sebenarnya sih kalau kita memberi takaran sekuteng atau seberapa besar kacangnya atau seberapa besar pacar cinanya atau rotinya atau kacang
Kacang apa namanya itu? Kacang hijau ya, Iya, kacang hijau. kacang Ya. hijau rebusan. Atau tadi ini kalau yang ini serai ya Mas ya? Ya, ini serai. Oh, itu bahan-bahannya. Bahan yang mentah saya bawa agar Ketahuan ya. ya, Ya kan terlihat lah ya. terlihat Mitra dengan higienisnya dan benar-benar murni. Murni ya. Tidak Tidak campuran di sini tidak ya. ada efek samping atau campuran bahan kimia. Aduh, saya kepengen banget nih Mitra kalau lihat ke sana. Jadi jahenya sendiri saya panggang, Pak. oh gitu. Iya. Jahenya dipanggang. Dipanggang seperti ini. Jadi ini matang atau mentah ini? ini sudah Oh, sudah panggangan ya. panggangan. Ini empuk Mitra ini. Iya, jadi Oh gitu. betul-betul Oh iya benar. menjaga rasa dan Oh wanginya. iya ini bisa dikulitin. Iya, Karena ini itu dipanggang betul ya. dipanggang betul. Oh saya sangka jahenya di apa nih dibuka kulitnya kemudian langsung dicelupkan. Enggak, ini dipanggang dulu ya. Jadi setelah kita rendam dengan berapa jam baru kita bersihkan dari tanah-tanah kotorannya. Iya. Setelah itu baru kita panggang. Oh. Kembali setelah dipanggang, kita bersihkan kembali, dikerok agar kulit yang hitam tadi bisa bersih. Ya tinggal dagingnya. Tinggal daging. Nah, kita geprek. Oh. Kita geprek supaya lebih benar-benar aroma jahe. Benar. Wah, itu luar biasa ini aslinya baunya juga keluar. enak banget ya. Iya. Jadi ternyata Mitra dia tidak langsung dikuliti, tapi dikuliti dulu, bersihkan, kemudian dipanggang. Disikat dulu sampai kotorannya sudah hilang. Dipanggang ya. Langsung kita panggang. Oh, dengan kulitnya ya? Ya, dengan kulitnya Oh dulu. iya. Nah, agar dalamnya atau dagingnya itu tidak cacat atau Oh iya utuh. benar. Jadi dipanggang itu dengan kulitnya Mitra. Iya. Setelah itu baru dibersihkan kembali. Bersihkan kembali dengan air bersih. Iya, baru kita geprek. Oh, Masya Allah. Jadi prosesnya cukup lama juga sebenarnya. Lama. Wis, Untuk luar biasa. menjaga kehigienisan dan Ini kalau ini Mas, kalau saya beli sore hari umpamanya ya. Kemudian kita taruh di termos. Kalau termos kan panas terus ya. Betul, ya. Tapi kalau taruh gelas kan dingin. Iya, dingin. Nah, kita biarkan aja, bisa kan diminum paginya gitu. Bisa, Pak. Oh, enggak masalah Sangat ya. bisa dan tidak ada masalah. Oh, malah fermentasi itu ya. Jadi fermentasi bahkan tidak mengurangin rasa jahe itu. Iya. Pedasnya Tetap ya. tetap. Oh, ini perlu. Jadi kalau ternyata kalau kita malamnya ingin beli satu gelas kemudian kita taruh untuk pagi juga nggak masalah. Tidak masalah. Iya, diminum Langsung. tidak panas pun nggak ada masalah. Iya, tidak masalah. Tidak membuat efek sakit perut atau malah bagus. Pak. Luar biasa ya jahe ini ya. Jahenya memang benar-benar tidak ada efek samping apapun dan alami. Iya. Bisa bertahan lama. Oh gitu ya. Iya. Oh. Tanpa harus waktu diseduh diminum. Iya. Kita bisa tinggalkan beberapa jam atau Baru diminum ya. baru diminum nggak masalah. Oke. Jadi ternyata Mitra kita dapat malam baru. Kalau Mitra malamnya beli untuk pagi itu juga nggak masalah. Tidak masalah. Dan ini pakarnya di sini ya yang bicara. Tetap bahkan lebih bagus ya seperti itu ya. Iya. Mungkin fermentasi 6 atau 5 jam ya. Iya. Itu fermentasi yang tidak lama lah. Oke. Yang ketiga Mitra kita lihat. Yang keempat sekarang. Yang ketiga adalah bagi cita rasa. Ini bagaimana cara menciptakan omset ala Mas Imam. Omset perdagangan kita. Yang keempat. Oh betul. Memanfaatkan momentum. Jadi artinya kita tidak buang-buang waktu. Momentum apapun kita bisa dimanfaatkan. Mas Imam tadi sudah menawarkan kepada banyak sekali organisasi. Mungkin organisasi masyarakat. Atau mungkin taklim, pengajian, pesta, syukuran. Atau mungkin pesta pernikahan. Pesta ulang tahun ya milad ya. Pokoknya semua ya. Iya, semua acara lah. Ya, saya sangat setuju ketika kita bisa memanfaatkan momentum maka omset pasti naik. Katakanlah Mas Imam ini mengirim kepada satu organisasi yang jumlahnya banyak, bisa puluhan orang, bisa ratusan orang. Nah ini kan pada waktu itu bisa menaikkan omset yang luar biasa ya. Oh betul. Jadi momentum ini memang harus kita betul-betul pikirkan. Pada momentum apa kita harus bisa mendapatkan. Sayang kalau kita memang tidak pernah berpikir momentum yang ada, kemudian kita akan biarkan. Betul sekali. Mas Imam mungkin juga banyak sekali ikut organisasi, mungkin organisasi masyarakat, mungkin organisasi keagamaan, organisasi sosial atau yang lain. Sehingga Mas Imam di sana bisa betul-betul memanfaatkan situasi kondisi, bisa menjual produknya ke mereka semua ya. Ini hebat Mitra. Saya justru hari ini mendapatkan satu ilmu. Oh iya,
menaikkan omset kita dengan memanfaatkan momentum yang ada ya. Luar biasa. Jadi Mas Imam adalah orang yang kreativitasnya tingkat tinggi, Mas. Jadi inovatif banget lah. Selalu berpikir bagaimana bisa mengarahkan dirinya untuk menjadi produksi yang betul-betul dikenal oleh masyarakat luas, kemudian bisa menjual banyak adalah ketika mau memanfaatkan momentum. Ini Mas Imam itu memang dari pengalaman sih tadinya ya, jadi bisa menciptakan seperti ini gitu Mas ya. Iya. Jadi ini betul-betul dari self experience atau pengalaman pribadinya. Jadi tidak dari mana-mana sehingga yang dituliskan pun ya original banget. Saya setuju Mas, kalau kita punya dagang atau kita bisnis atau kita punya dagang atau outlet, ketika kita mau memanfaatkan momentum maka pasti naik omsetnya, pasti itu. Ya kan, karena tadi kita jualan yang tidak memanfaatkan momentum, bisa jadi kita menunggu pembeli ya hanya 1-2 orang datang. Tapi ketika kita tahu bisa memanfaatkan momentum, atau apalagi saat ini adanya sosial media ya, itu bisa jadi ya omsetnya akan sangat cepat sekali. Dan bahkan saya lihat di orang-orang yang punya perdagangan online itu ya saat ini betul-betul panen lah, karena betul orang sekarang ini terbantu sekali. Iya, terbantu betul. Apapun kan dengan COD itu. COD, dan sosmed ini. Iya, betul. Mas Imam ini berarti satu pedagang asongan yang juga ikut global gitu ya. Karena menjualnya dengan cara COD. Nanti di belakang ada mitra, di belakang ada nomor telepon yang bisa dituliskan ya. Nah, ini yang keempat adalah memanfaatkan momentum. Mitra bisa belajar banyak ya ketika kita ingin menaikkan omset kita. Dan Mas Imam ini adalah tadi sudah banyak memberikan pembelajaran, di antaranya sudah yang keempat adalah memanfaatkan momentum. Khususnya Mas Imam yang sedang tangani adalah minuman-minuman sehat kita. Ada jahe, serai, gula merah, jahe susu, kemudian sekuteng. Iya, sekuteng apa sekuteng sebetulnya? Sekuteng gitu ya, bukan sekuteng. Sekuteng ya. Dan ini minuman-minuman ini saya sangat suka sekali dengan minuman seperti ini. Ya, saya sudah cukup tua Mas sebenarnya, tapi ketika saya bergaul dengan ya orang-orang seperti Mas Imam, jadi kembali muda lagi kan, banyak belajar gitu ya. Dan bahkan hari ini kita luar biasa mitra. Kita baru tahu ternyata ada pembelajaran dari pengalaman dari Mas Imam ini yang dituliskan, dan diantaranya 3 tadi, dan ini yang keempat ini mungkin di buku tidak ditemukan Mas Imam. Yang ada di Mas Imam ini kan luar biasa, ini saya apresiasikan. Dan bahkan tidak pernah sekolah, adanya sekolah di Universitas Kehidupan. Ya, dengan pengalaman, karena suka dengan minuman-minuman ini, kemudian terus dipelajari sampai pada akhirnya pengetahuan timbul dan keterampilan ada. Kemudian disatukan menjadilah sekarang Kedai Wong Dermayu. Itu luar biasa, hebat. Kita tiru minta ini Wong Dermayu nih, asli Dermayu. Oke. Yang kelima minta. Yang kelima, wah, membangun kolaborasi. Bayangkan, seorang Mas Imam ini bukan katakanlah orang yang paham dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kolaborasi. Ternyata timbul bahasa membangun kolaborasi karena pengalaman. Dan kita bisa bayangkan begini. Kalau kita lihat di Indonesia ini, penggemar Haji Roma itu kan banyak sekali. Penggemar Iwan Fals juga, fan-nya banyak sekali. Bayangkan kalau berdua itu berkolaborasi, berapa juta tiket yang akan dijualnya. Dan Mas Imam ini juga seperti itu, ternyata membangun kolaborasi. Saya yakin Mas Imam sudah membangun banyak sekali dengan mitra, mungkin yang sama-sama tadi ada penjual kue, penjual kue ya, dengan kolaborasi dengan Mas Imam, yang minumannya Mas Imam, kuenya dari orang lain ya. Atau mungkin kolaborasi dengan apa lagi Mas ini? Mungkin dengan perguruan senam, perguruan tari ada mungkin. Di sekitar saya itu ada senam aerobik, senam zumba. Alhamdulillah ibu-ibu itu setelah senam suka pengen menghangatkan badannya, karena habis dibakar kalorinya. Yaitu pesan. Oh iya betul. Nah ini betul. Jadi sudah menjalankan kolaborasi ya, dan itu ternyata di tempatnya Mas Imam itu ada senam, aerobik, ada senam, zumba. Oh, senam-senam ibu-ibu ya. Iya, tentu begitu habis senam kan energi terkuras ya. Dan ingin hangat ya. Menghangatkan tubuh agar kembali stamina pulih. Luar biasa ya, betul. Kembali fit, minum susu jahe. Iya. Jadi inilah manfaatnya berkolaborasi. Memang kata para pakar motivator Mas, angka 1 itu sangat sulit sekali untuk menjadi sukses.
maka mestinya kita tidak hanya angka 1, Betul. angka 2, angka 3, angka 4. Ya kita berkolaborasi, berkongsi, berkongsi dengan teman-teman ya. Dan di sini ada samping kanan kirinya makanan kecil, kemudian mungkin dengan tadi penari senam ya, atau mungkin dengan yang lain gitu. Ini adalah kalau betul. Saya sangat setuju ketika kita punya usaha kemudian kita membangun kolaborasi, maka akan cepat sekali berkembang. Saya kira cara menaikkan omset di samping kita tadi beberapa hal di depan ada 4, dan yang kelima adalah membangun kolaborasi. Dan membangun kolaborasi ini sangat luas sekali karena kita kan berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat itu ternyata kan banyak sekali ikut organisasi. Contohnya yang paling kecil mungkin di masyarakat RW, RT ya kan. Nah, kumpulkan aja RT-nya RT dan RW. Kalau kita kumpulkan kan sudah cukup banyak sekali. Kalau satu RW ada 10 RT, ya kan? Kemudian satu RT ada 100 kakak, dikalikan itu sudah 1000 lebih kan gitu. Nah ini satu RT 100 kakak, 10 kan berarti udah 1000. 10 RT, satu RW kan itu. Baru satu RW. Satu kelurahan ada kira-kira 10 RW. Wah udah 10.000. Ya, saya kira betul bahwa berkolaborasi itu menaikkan omset kita. Dan ini mitra kalau kita berdagang. Dari awal tadi sudah dipelajari banyak pengalaman Mas Imam. Dan yang kelima adalah juga satu sumber bahagia bagi kita karena kita akan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ini terima kasih pencerahan Mas Imam ini. Bisa jadi harus betul-betul membangun kolaborasi. Saya sendiri sering memberikan motivasi tapi ternyata Mas Imam luar biasa. Karena apa? Seorang pedagang yang dengan pengalamannya sendiri dan dari hobi menjadi mendatangkan rezeki seperti ini, dan kita lihat racikan-racikannya juga sangat asli sekali, masakan Indonesia, serta penjualan omsetnya juga luar biasa dengan berarti artinya di sini ada seperti yang kita ajarkan di kurikulum, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ini dipadukan antara pengetahuan dan keterampilannya sehingga Mas Imam menjadi pakar yang menurut saya ini pakar yang mentor itu adalah ketika melakukan dan juga sukses mentor. Jadi jadikan mentor kita untuk bisa membuat minuman-minuman sehat ya. Belajar dari Mas Imam, minta ingredientnya apa aja, takarannya kayak apa, beliaulah pakarnya kan gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti menulis buku tentang minuman-minuman yang asli Indonesia dan asli rempah ini ya, serta asli betul-betul menghangatkan tubuh kita, dan kita butuhkan itu. Saat ini saat pandemik ternyata jahe bisa menghilangkan virus yang kita khawatirkan. Dan kita mudah-mudahan ya sekalipun sudah vaksin kita tetap menjaga kesehatan kita ya, dengan cara kalau orang Cina katanya sih minum teh 5 kali sehari. Nah kalau kita minum jahe aja. Ya kan, karena serai plus gula merah. Ya, jahe serai, gula merah ya. Minum hangat ya. Hangat. Mantap. Kan? Tubuh bugar ya. Stamina strong. Iya, waduh luar biasa. Tubuh bugar, stamina strong, dan jelas menggairahkan. Ya, dan itu cara kita fisiknya gairah ya, nanti mental kita akan gairah, dan itu adalah cara kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kalau kita semuanya mendukung. Jadi ada istilah mensana in corpore sano. Kalau jiwa kita sehat ya badan kita akan sehat. Badan pun akan kuat ya. Dan ini kalau kita minum jahe berarti kita akan kuat. Jiwanya sehat. Mantap ini ya. Oke, kita tadi ada 9 jadi 4 lagi nih Mas. Kita yang ke-6. Wah, semakin penasaran aja nih. Yang ke-6, meningkatkan kualitas. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas? Jadi kualitas itu terus Mas Imam tadi kalau ke pasar pun memilih bahan-bahannya itu. Di saat saya belanja bahan-bahan, saya pilih satu persatu untuk kualitasnya kita jaga. Betul. Jadi mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas. Jadi kalau ke pasar itu mesti tahu persis ya, jahenya yang kayak gini gitu. Jahenya serainya kayak gini. Mantap. Jadi tidak bisa sembarangan ternyata. Tidak bisa. Dan masih segar. Iya betul. Yang akan kita masak itu adalah masih segar ya. Kalau perlu baru mencabut gitu ya. Kalau perlu kita dari petaninya langsung yang masih. Iya segar banget ya. Fresh lah itu. Fresh. Berarti betul-betul daun-daunan hijau yang masih fresh banget. Ini daunnya juga masih fresh ini. Iya. Serainya ya. Serai yang masih fresh dengan pilihan. Ini daun apa? Kalau ini daun pandan. Oh, pandan ya. Fungsinya untuk di rebusan kacang agar lebih wangi. Oh iya, pewangi ya. Pewangi makanan. Oh, jadi tetap dikasih daun pandan juga ya. Karena makanya saya bawa semua. Di sini ada kacang hijau plus daun pandan. Oh gitu ya. Supaya rasanya itu ada wangi. Iya, wangi tapi yang alami. Wangi alami dari daun pandan. Daun pandannya. Jadi memang ada sih ya
yang hijaunya itu hijau karena obatan hijau buatan atau hijau pasta. Iya. Kalau saya tanpa pengawet, tanpa bahan kimia. Iya, betul-betul orisinil semua. Orisinil semua ya. Lah, luar biasanya ini dan bedanya di sini. Jadi tadi kualitasnya adalah betul-betul kualitas tradisional. Iya. Kualitasnya adalah betul-betul ini hasil pertanian kita. Iya. Kalau Mas Imam ini bisa besar, Mitra, bayangkan betapa petaninya akan tertolong. Ya kan, dari jahenya, dari kacangnya, dari apa ini, serainya, ya, gula merahnya. Iya. Ini salah satunya. Jadi kita harus terus artinya rantai-rantainya seperti itu. Iya. Jadi dari produsen ke produsen, kemudian ke konsumen, dan mestinya masyarakat kita adalah masyarakat yang cinta dengan produksi Indonesia, ya kan gitu ya, dengan minuman-minuman Indonesia, produk-produk Indonesia. Ya, jadi saya di sana juga dekat kita ada teh Tayo ya, Tayo kalau nggak salah ya, Thailand ya, iya, teh atau Thailand. Ya teh apa lagi ya, ada saya lihat ada cappuccino dan sebagainya. Sebenarnya minuman kita lah yang kalau menurut saya yang mestinya kita agungkan, mestinya kita sanjung, mestinya kita angkat, karena ini betul-betul asli Indonesia dan semua dari petani Indonesia. Tidak dari luar negeri ya. Kalau kita sudah berpikir begitu, Mas, ada 1.000 orang aja yang seperti ini. Wah, kayak apa ekonomi kreatif ini berkembang. Ini mestinya Pak Sandiaga Uno akan melihat gitu ya. Wajib didukung. Iya, didukung gitu. Karena ini ekonomi kreatif ya, dan akan diberikan apresiasi lah yang seperti ini. Dan inilah kita, Mitra, kita betul-betul ingin menjadikan semua yang produk Indonesia ini menjadi mendunia. Semua produk Indonesia menjadi penolong kita ya. Insya Allah seperti itu. Dan Mas Imam adalah pionir lah. Kalau saya katakan pionir. Orang yang memulai dengan hal seperti ini. Dan perjalanannya sudah 1 tahun. Sudah cukup lama untuk kalau tiap hari dia buka atau beliau buka di counternya atau di outletnya. Maka betul-betul mengalami pahit manisnya. Dan sekarang sudah insya Allah sih dalam waktu 1 tahun itu cukup panjang untuk makanan seperti jahe ya, atau minuman seperti jahe dan sekuteng. Nah, seperti ini ya. Yang kalau kita lihat sih memang tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu rumit, tapi mungkin prosesnya nggak rumit. Karena harus higienis ya. Jaminannya adalah ketika kita bersih, ketika itu higien, ketika itu sehat, maka insya Allah manfaatnya luar biasa. Amin. Janganlah kita, karena saya lihat orang jual es teh kan asal-asalan, airnya juga asal-asalan. Itu yang sayang ya, merusak lah. Kalau saya benar-benar dari air pun tidak dari air pump, Pak. Iya. Saya beli di air galon. Oh, karena ya netro. Benar betul. Oh iya, air diolah ya. Air olahan, sulingan, bukan yang dari pump atau sumur. Iya. Oh, betul. Ya itu. Jadi air pun kita jaga. Iya, betul. Tidak sembarangan dengan air pan atau air sumur. Iya. Saya beli air netro itu ya. Netro yang diolah ya. Udah olahan benar-benar sudah disuling. Iya. Artinya air siap minum ya. Iya, siap minum. Dan bahan-bahannya pun saya pilih sedetail mungkin. Oh iya. Tidak sembarangan. Iya, karena tadi mempertahankan kualitasnya. Mempertahankan kualitas ya, betul. Nah, ini Mitra, meningkatkan kualitas yang keenam ini. Ternyata dipilih dari bahan-bahan yang betul-betul super, kemudian cara memasaknya, kemudian airnya pun air yang sudah diolah. Serta tadi yang saya menarik itu adalah dimasaknya betul-betul bergejolak ya, sampai 100%. Harus betul-betul matang. Betul matang ya. 100 derajat Celcius. Nah, itu baru disajikan. Ya, kalau mungkin lihat penyajiannya, kita akan tertarik lagi kan gitu ya. Aduh, ini koki yang hebat gitu ya. Oke, kita yang ke-7 sekarang ini, Mitra. Lihat bagaimana cara kita menaikkan omset dengan 9M. M yang ke-7 adalah memanfaatkan media sosial. Tadi sudah disinggung. Ternyata betul saat ini adalah internet semua. Jadi orang bilang ada istilah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu adalah ketika semua menggunakan internet. Mas Imam juga ternyata walaupun asongan, ternyata sampai merambah kepada media sosial. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada ada apa lagi? WhatsAppnya, ada lagi Telegramnya. Wah, semua ada. Jadi memang betul merambah ke media sosial yang saat ini sedang mewabah ke kita semua ya. Dan saat ini sudah menggunakan media sosial semua lah, karena kayaknya sih orang sudah jarang sekali datang ke mungkin ke outletnya, ke toko ya, karena COD tadi ya. Sekarang ini kan sudah banyak online semua ya. Maka menggunakan media sosial. Media sosial itu penting. Jadi tidak ketinggalan ternyata. Memang harus begitu ya. Orang yang hari ini eksis, Mas, orang yang hari ini masih hidup adalah orang yang terus beradaptasi. Dan Mas Imam adalah orang yang beradaptasi.
artinya bisa mengikuti. Ya, Jadi dagangan asongan. zaman. Jadi pantas kalau ya ketinggalan zaman kan. Pantas kalau tadi di tema besarnya adalah pedagangan asongan tapi mutunya gedongan. Ya, karena apa? Mengikuti semuanya. Dan Mas Imam juga punya Android yang cukup bagus ya kan ya, yang setiap hari sedia melayani Anda semua kan gitu ya. Jadi mungkin cepat Mas ya. Fast food lah. Atau apa? Pelayanan cepat. Kayaknya seperti itu karena Androidnya pasti di hadapannya terus kan gitu ya. Dipasang terus. Pesan langsung kirim, pesan langsung kirim. Jadi nggak menunggu lama kan gitu ya. Jadi tapi kalau sekitar Koja mungkin ya. Ya. Sekitar Koja dan Semper, Kelapa Gading ya. Iya, pokoknya. Semper Kelapa Gading itu ya masih kejangkau ya. Karena ini Manggar itu kan posisinya dekat Islam itu. Iya, ada. Ya, nggak jauh lah kalau dari Islam itu ke Jalan Manggar paling lama 10 menit paling lama ya. Paling 5 menit kalau dari sini. Dan itu ketemu konter Mas Imam dan kalau telepon pun akan langsung dijawab oleh Mas Imam sendiri ya. Iya, saya sendiri. Saya sendiri yang Iya. Nanti ada nomornya, mitra nanti ada nomornya bisa dicatat untuk dijadikan referensi pada suatu ketika nelpon langsung pesan 100 gelas, 100 mangkuk sekuteng kan gitu ya, untuk teman-teman kan ya. Itu luar biasa ini. Jadi menggunakan media sosial sebagai wacana tapi sarana kita untuk menaikkan omset ya. Jadi 9 sudah ada 7 diantaranya lah memanfaatkan media sosial. Wah ini saya jadi malu sama Islam ini ya. Jadi hebat banget menggunakan media sosial luar biasa. Semuanya ada ternyata tadi. Jadi yang namanya kedai Wong Indramayu. Wong Dermayu aja. Iya, kedai Wong Dermayu. Iya. Wongnya WONK. Iya. Wow. Jadi bukan WONG. Ya memang betul. Dia ada bedanya ya. Karena itu nama kan, nama. Kalau Dermayu dari kata Indramayu. Tapi disingkat dengan Dermayu. Dermayu. Apa di Indramayu orang bilang Dermayu atau Indramayu? Aslinya dulu katanya kata asalnya Dermayu. Oh, asalnya ya. Kemudian jadi Indramayu. Jadi Indramayu. Oke. Jadi ini orisinil juga nih. Dari situ. Luar biasa. Minumannya orisinil. Brandnya pun orisinil ya. Nama kedainya antik sekali. Wong Dermayu. Mengangkat martabat desa sendiri atau kota sendiri ya. Dan ingin ternyata beliau bisik sama saya ingin Dermayu ingin dikenal ke seluruh bukan seantero Nusantara tapi dunia ya. Wah luar biasa. Dan saat ini mungkin sekali karena menggunakan media sosial tadi. Sudah internet semua orang kan. India juga nanti kenal, Malaysia kenal, Singapura kenal. Itu Mas Imam Santosa. Santosa atau Santoso? Santoso. Oh, Mas Imam Santoso ya. Bukan luar biasa ini. Oke, yang ke-8 kita ke-8. Wow, membangun jaringan. Betul sekali, mitra. Salah satu kita bisa membangun atau menaikkan omset yang membangun jaringan. Jadi kita buat networking karena sekarang ini mestinya kita work hard, kerja keras, tapi work smart, kerja cerdas. Masih memilih kerja cerdas. Kerja keras saja nggak cukup, tapi harus kerja cerdas. Nah kemudian network. Nah ini membuat jaringan, bangun jaringan. Saat ini dengan media sosial Mas Imam sudah mulai membuat jaringan. Saya kira dengan media sosialnya sudah banyak orang yang menilik dengan Facebooknya atau dengan WhatsAppnya, dengan Instagramnya atau dengan Telegramnya, itu orang sudah melihat kan. Nah itu dijadikan satu network itu jaringan ini kan terus kita buat jaring yang tidak ada batasnya. Dan bahkan Mas Imam obsesinya itu sampai ke dunia. Jadi Wong Dermayu ini wedang cahenya akan dikenal di seluruh dunia kan. Nah ini obsesinya kan. Dan mudah-mudahan kita doakan menjadi kenyataan. Amin. Dan insya Allah kalau kita melihat Mas Imam sampai mendunia juga kita senang. Karena ini nama Indonesia dan produksi Indonesia yang dibanggakan oleh kita semua. Dan siapa lagi yang mengangkat kalau bukan kita? Karena ini asli orang Indonesia kan itu. Maka wajib rasanya kita bisa mengangkat semua produk Indonesia. Cintailah produk Indonesia. Ya. Cintailah petani Indonesia kan gitu. Dengan mengangkat martabat petani yang kalau Mas Imam ini sudah lakunya seluruh dunia barangkali ya berapa hektar yang akan ditolong. Betul. Atau berapa ribu petani yang akan ditolong. Ini salah satu cita-cita yang sangat mulia sekali. Mudah-mudahan panjang umur Mas Imam dan sukses besar untuk produksi sekutengnya, produksi jahenya, serainya, gula merahnya dan akan diimpor. Akan diekspor gitu ya. Diekspor semua gitu. Akan diekspor ke luar negeri gitu. Sekarang mah tidak susah lah seperti itu. Nah, ini membangun jaringan betul sekali. Untuk menaikkan omset kita adalah membangun jaringan. Nah, satu lagi mitra, ini ke-9-nya adalah melebarkan sayap. Baru setelah Mas Imam sukses semua itu ternyata
melebarkan sayap. Tapi sekarang sudah lebar karena ternyata bukan hanya minuman tapi termasuk foodnya, makanannya ya. Catering apapun dilayani. Iya, jadi itu sudah dalam 1 tahun sudah melebarkan sayap. Dan betul untuk menaikkan omset ya kita harus melebarkan sayap. Jadi tidak hanya satu. Tapi nanti mungkin selain minuman jahe, sekuteng apalagi mungkin ke sana, ronde atau mungkin bisa. Iya ya kan, atau ronde atau mungkin teh apa gitu ya, teh Jawa atau teh yang supaya bisa dikenal. Iya, karena kan dengan melebarkan sayap artinya kita akan terus berkembang. Iya, berkembang dengan aneka rasa. Dengan aneka ragam makanan ya. Makanan Indonesia. Jadi mitra kita doakan Mas Imam kedainya besar sehingga di sana bisa berbagai macam minuman ada, berbagai macam makanan ada. Semua adalah produksi Indonesia. Semua adalah dari bahan-bahan yang dari Indonesia. Dan tanpa pengawet, tanpa zat kimia. Boleh dilihat dari masaknya juga ya. Boleh dilihat masaknya. Atau boleh meminta ingredientnya gitu. Ya bahan-bahannya apa nih kan ya. Bisa dan itu terbuka sekali. Jadi tidak ada sesuatu yang diumpetin ya. Tidak ada. Nah, tuh. Inilah mitra 9 hal yang masih memberikan pada kita semua dan luar biasa mitra. Kita belajar hari ini dengan Mas Imam, seorang pemilik kedai Wong Dermayu yang di dalamnya adalah ada kuliner, diantaranya yang disajikan di depan meja kita adalah jahe, serai, jahe gula merah, jahe susu, kemudian sekuteng dan campurannya ya. Dan tapi kalau mitra pesan, mitra mau, nih nomornya ada di sini. nah itu kedai Wong Dermayu. Boleh dicatatnya mitra. Jadi ini adalah saya kira hal yang baik untuk kita semua untuk bisa mengangkat martabat produksi produk Indonesia dan kita mencintai Indonesia serta kita mendoakan semoga orang-orang seperti Mas Imam ini berhasil besar karena jangan sampai kita ini senang produksi asing namun kita melupakan produksi sendiri. Mestinya kita mengangkat produksi sendiri dan dikenal oleh orang asing gitu kan. Dan bahasa Indonesia pun sudah dikenal mesti mana-mana. Nah, untuk step yang terakhir Mas Imam mau demonstrasi. Kira-kira yang mau didemonstrasikan apa nih Mas? Yang saya mau demonstrasikan di sini ada jahe susu dan jahe orisinil dan sekutang. Oke. Gimana caranya? Boleh berdiri Mas? Boleh. Boleh. Kalau untuk jahe susu, sudah saya seduh. Ini udah jadi ya berarti sudah ya? jadi. Bisa dicicip itu ya? Siap. Bisa gitu, siap saji. Siap saji. Isinya serai potongan jahe, gula merah dan susu kental manis seperti ini. Ini jahe susu ya? Ini jahe susu. Kalau untuk yang orisinil, jahe, gula merah, serai. Nah ini yang sudah siap saji, tinggal diminum. Nah, itu sudah saji semua ya? Sudah tersaji di sini. Nah untuk bahan sekutang, di sini ada kacang hijau yang sudah direbus. Tambahkan pandan, roti tawar, kita potong-potong dadu atau potong-potong kecil, ada pacar Cina atau mutiara dengan tekstur merah, dan ini kacang tanah disangrai disangrai ini ya? Tanpa minyak, artinya non kolesterol. Iya betul. Yang masih ori. Jadi menggorengnya itu sangrai pakainya. Sangrai, tidak ada minyak. Tadi yang direbus, bukan direbus, jahe diapain? Nah, untuk proses bikin air jahe atau wedang jahe, saya cuci bersih atau saya sikat supaya higienis. Setelah itu saya bakar atau dipanggang. Dengan api supaya jadi kehitaman, agar wanginya itu betul-betul keluar aroma wangi. Nah setelah sudah dipanggang, kita kupas bersih, baru kita geprek. Nah, ini bahan campurannya serai, dipotong-potong, baru ditambahkan untuk pemanis gula merah asli. Nah, semuanya asli nih. Baru kita rebus jadi satu. Oke, terima kasih, luar biasa Mas Imam. Terima kasih sekali. Mitra luar biasa dan Mas Imam ini terbuka, saya mitra mau belajar silahkan. Dan nomor teleponnya sudah ada di sana, betul Mas ya? Ya betul. 0821 2303 3998. 3798 ya. Jadi kedai
Wong Dremayu. Oh, oke. Inilah sosok Mas Imam. Semoga kita kapan-kapan datang lagi Mas Imam ke sini. Ya, saya sangat mengharapkan, Mitra sangat mengharapkan pengalaman-pengalaman pribadinya yang luar biasa tadi, self experience atau empirisnya Mas Imam yang diterangkan ternyata menjadi ilmu yang luar biasa sekali. Mitra, pertemuan kita sampai di sini. Saya dari studio dan kawan-kawan yang ada di studio, ada Mas Bobi, ada Pak Ade, ada yang lain, mengucapkan terima kasih. Mas Imam sudah sampai datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih juga. Semoga maju usahanya dan semoga menjadikan contoh bagi kita semua anak muda. Mas Imam masih muda juga nih. Masih. Anak muda yang kreatif ya, yang terus menggalakkan mencintai produk-produk Indonesia. Iya. Insya Allah demikian, Mitra. Pada pertemuan kita jumpa lagi di minggu depan. Mungkin dengan sesi yang luar biasa juga. Kita undang juga yang lain gitu ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.